jangan mau diadu domba antar anak bangsa. Mereka itu bergaya seperti itu perlunya untuk mengadu domba kita, mengadu domba kita agar kita gegeran. Lek kita gegeran, maka petugasnya yang menugaskan dia tinggal ngambil untungnya, gitu loh. Jadi kawan-kawan semua, kami minta bila ada mukibin macem-macem, tinggal nyingkri. Tapi kalau mereka ngomong sapa jenenge iko sapa jenenge sing garai mukibin muring-muring, nah niki yang kita pegang, kita laporkan kepada kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, kita semua sudah mendengarkan pemaparan dari Kiai Haji Ahmad Suadi bin Kiai Haji Abu Amar Khotib. Beliau dengan jelas mengingatkan kepada kita semua, kita jangan sampai terpancing dengan pola yang diterapkan oleh para kabib. Polanya apa? Divide et impera, pola sistem adu domba, yang mana mereka memprovokasi, menghasut para muhibinnya untuk berbenturan dengan kita. Nyingkri wae, maksudnya nyingkrih itu tidak usah diladeni. Pergi, seumpama kita berbenturan dengan muhibin, nah muhibinnya menantang-nantang, kita pergi saja, tidak usah diladeni. Karena apa? Seumpama kita ladeni, kita saling berbenturan dengan sesama anak bangsa, jeder gitu. Yang tertawa adalah para kabib, para penghasut umat ini. Nah ini loh, ini bukti sudah nyata bahwa yang memprovokasi, menghasut umat itu mereka. Bagaimana sang Imam Jumbo mengatakan, asah golok, yang punya golok asah, yang punya celurit asah. Belum lagi yang dari Tanggul itu mau bikin shock terapi tegangan tinggi. Ini jelas bukti real nyata perilaku provokasi hasutan produk dari kabib. Mau membantah, mau ngeles, ya keahlian kalian cuma seperti itu. Bikin framing, bikin narasi, ngeles ke sana kemari, tidak jelas jeludrungnya. Tetapi bagi orang yang berpikiran waras, sudah selesai, tamat. Kalian tukang provokasi, kalian tukang adu domba, persis pola yang diterapkan oleh Belanda, divide et impera, adu domba. Itulah pemaparan dari Kiai Haji Ahmad Suadi bin Kiai Haji Abu Amar Khotib. Luar biasa. Ini menjadi renungan buat kita semua. Kita harus punya prinsip hidup ini. Apabila kita dibentur-benturkan dengan sesama anak bangsa yang notabene adalah saudara kita, kita harus menyingkrih. Kita harus menghindari itu semua, jangan sampai terpancing. Nah, seumpama terjadi sesuatu yang heboh ya, seumpama mereka terbukti melakukan hasutan, provokasi, ya kita harus taat hukum. Kita harus mematuhi konsensus bersama. Ya kita laporkan kepada aparat kita, kita punya aparat. Seumpama ada Habib yang memprovokasi umat, ya kita laporkan dengan bukti-bukti tersebut. Biar aparat yang menindaklanjuti. Nah, jadi jelas arahnya itu. Itu. Karena apa? Saya seperti ini karena saya diarani saya juga sakit hati.
Kalau saya tidak sakit hati berarti saya tidak santri. Dan santri harus sakit hati kalau ulamanya itu dihina-dina seperti kemarin-kemarin yang dulu-dulu itu. Sampai-sampai tak gawe husnudon, mosok rek Gus Dur rek cek sabari rek gitu loh. Mosok rek Gus Dur rek kapan jarene wali tapi gak malati. Lah itu kawan-kawan semua. Lah sekarang mula Ki Ma'ruf Amin diarani anjing mergo diarani babi. Ki Ma'ruf Amin diarani babi krono cedek krono nyalon dadi wakil presiden biyen niko. Nah ini sing garai kula sebagai wong awam, sebagai santri kula mondok 12 tahun ngoten lho nggih 15 tahun kok terus ana guru dihina-dina kaya ngoten niku nggih. Dan Kiai Haji Ahmad Suadi bin Kiai Haji Abu Amar Khotib juga menjelaskan, kalau kita mengaku santri ya terus tidak sakit hati pada saat Gus Dur dibuta matakan dan buta hatinya, Kiai Ma'ruf Amin dikatakan babi, Kiai Said Agil Sirot dikatakan Syiah liberal, ulama nah, Gus Yakut dikatakan iblis. Kita sebagai santri, kita sebagai kader Ansor Banser harus sakit hati karena ini sudah keterlaluan. Karena agama kita, ajaran Islam tidak pernah mengajarkan mencaci maki. Sekalipun mereka itu sudah kelewat batas, tetap kita harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jelas kan ajaran Islam seperti itu? Kita tidak boleh menghakimi orang, terus mencaci maki orang seenak semaunya sendiri. Tapi yang terjadi pada Khabib ini kan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Mereka selalu mengunggulkan golongan mereka sendiri. Mbah-mbah mereka, kakek buyut mereka, seakan-akan yang paling ampuh, yang paling alim, alamah, yang paling wali adalah golongan mereka saja. Di sisi lain, untuk memuluskan pengunggulan mereka, mereka tidak segan-segan mengeluarkan cacian, magian, hujatan, bulian kepada siapa? Ulama-ulama pribumi. Sebenarnya bagi yang berpikiran waras tentu mampu menjangkau ke arah situ. Ini salah satu strategi mereka untuk terlihat seksi, untuk terlihat suci di hadapan umat. Selalu mengunggulkan golongan mereka saja, terus mencaci maki, merendahkan, mentahkir golongan yang lain. Termasuk Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati. Loh, jangan bilang oknum, ini sang Imam Jumbo sendiri yang mengatakan. Jangan mereka oknum saja itu. Kalau oknum itu 1-2. Tapi ini rata-rata. Seakan-akan mereka berbagi tugas. Ada yang keras menghantam pemerintah, mencaci maki ulama pribumi. Memang tugasnya seperti itu. Terus ada yang kalem, yang katanya NKRI harga mati. Kami malu disebut Khabib. Kami tidak pantas. Pret. Ternyata di belakang mereka memalsukan makam, membelokkan sejarah, nama ulama pribumi diganti menjadi Khabib. Itu perilaku mereka. Dan alhamdulillah hari ini tabir sudah terkuak dan semuanya sudah sadar. Jelas. Makanya kita sebagai santri harus sakit hati. Kalau melihat ulama-ulama kita, guru-guru kita, ya, petinggi-petinggi kita dihina, dina,
dicaci maki sedemikian rupa, kita tidak sakit hati. Gus Dur dikatakan ulama wali setan. Apakah kita terima? Tentu tidak. Kita harus bersuara. Kita harus bulatkan tekad bahwa mereka itu ya golongan orang-orang yang hanya mencari gelar. Golongan orang-orang yang hanya mengatakan bahwa golongan mereka saja yang paling ampuh, yang paling ngalim ngalamah. Yang lainnya itu remeh-temeh, receh, kaleng-kaleng. Makanya mereka tidak segan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Molakno waktu zaman Gus Dur yang pertama kali unjuk rasa Pasuruan, bubarkan FPI loh. Itu yang pertama kali Pasuruan. Kulo sing dikomandani sampai saya di blacklist oleh Habib, nggak usah diparani, nggak apa-apa. Akhirnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra datang kepada saya lah gitu lah. Makanya saya setiap tanggal 10 malam 11 Ramadan ngekholi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, karena waktu itu saya ditutup kan dulu nemen Habib itu nemen. Wah, anak putri Kanjeng Nabi nemen wis itu loh. Terus akhirnya saya dirawui Sayyidatina Khadijah, terus ngekholi jam 2 malam yang kami makan bubur karena biar cepet lek adang sego lama gitu loh. Jam 2 malam saya ngekhol gitu. Ini laporan kami kepada panjenengan semua, kami semua ini adalah santri. Kiai Haji Ahmad Suadi bin Kiai Haji Abu Ammar Khotib, beliau menjelaskan walaupun tidak cetha welo-welo, pernah suatu ketika beliau dulu itu dari Pasuruan beliau menyuarakan pembubaran FPI. Ini sudah tidak benar ini. Organisasi FPI itu tidak benar. Kecuali mereka mau mengusung NKRI bersyariah, perilaku-perilaku mereka yang sok berkuasa, sok paling suci dengan jargon amar ma'ruf nahi mungkarnya, padahal tidak sedemikian. Sebenarnya yang pas itu nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu cuma jargon mereka saja. Aslinya ya yang tepat itu ya nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Makanya dibubarkan secara resmi oleh pemerintah kita. Alhamdulillah. Dan ini termasuk Kiai Haji Ahmad Suadi bin Kiai Haji Abu Ammar Khotib ini. Ini termasuk penggagas pertama. Makanya zaman dulu itu beliau betul-betul diblokir sama Habib ini. Diblokir. Habib bersepakat untuk tidak datang dan tidak memberikan doa berkah. Ya, syukur alhamdulillah. Beliau mengatakan, ya tidak apa-apa, justru malah kebenaran. Uang saya utuh, tidak pernah nyangoni orang-orang dawir kan gitu tuh. Itulah. Dan beliau sangke anunya suatu ketika pernah, ya entah itu dalam mimpi, beliau didatangi oleh Sayyidah Siti Khadijah Al-Kubra. Makanya beliau setiap bulan Ramadan selalu menghauli Ibu Sayyidah Siti Khadijah Al-Kubra, istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Ini jelas. Beliau bukan ulama kaleng-kaleng. Beliau bukan remeh-temeh. Beliau itu betul-betul diperhitungkan. Saya tidak mengatakan beliau wali, tapi kita bisa menilai sendiri keberanian beliau ini luar biasa.